warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan hukum dasar kimia dalam hitungan kimia. Untuk lebih lanjutnya, silakan kalian pelajari sendiri pada materi yang telah saya share di Google Classroom. Hukum dasar kimia yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 5. Yang pertama hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, kemudian ada hukum Proust atau hukum perbandingan tetap, lalu ada hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda, kemudian ada hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume, dan yang terakhir ada hipotesis Avogadro. Yang pertama adalah hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Bunyi dari hukum kekekalan massa adalah massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi selalu tetap. Jadi di sini massa reaktan selalu sama dengan massa produk. Di sini saya punya contoh. Yang pertama, sebanyak 7 gram besi direaksikan dengan oksigen menghasilkan 10 gram besi 3 oksida. Tentukan massa oksigen. Besi di sini disimbolkan dengan Fe. Kemudian oksigen disimbolkan dengan O2. Dan besi 3 oksida disimbolkan dengan Fe2O3. Diketahui sebanyak 7 gram besi. Jadi di sini ada 7 gram besi yang direaksikan dengan oksigen, belum diketahui, menghasilkan sebanyak 10 gram besi 3 oksida. Jadi di sini hasilnya ada 10 gram. Tentukan massa oksigen. Jadi massa oksigennya di sini belum diketahui. Dari hukum Lavoisier kita bisa tahu kalau massa reaktan atau yang di kiri sama dengan massa produk atau yang di kanan. Jadi untuk menentukan massa O2 dapat kita cari dengan massa Fe plus massa O2 sama dengan massa Fe2O3. 7 gram ditambah berapa? Sama dengan 10 gram. Maka massa O2 sama dengan 10 dikurangi 7, 3 gram. Sampai di sini sudah paham ya? Misalkan lagi saya punya contoh pembentukan karbon dioksida dari karbon dan oksigen. Di sini terdapat 2 gram karbon direaksikan dengan 8 gram oksigen. Maka hasilnya tinggal kita tambahkan 10 gram. Kemudian jika C-nya 4 gram dan CO2-nya 20 gram, maka massa O2 adalah 20 dikurangi 4, 16 gram. Sampai di sini sudah paham ya? Hukum yang kedua adalah hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Bunyi hukum Proust adalah perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Contohnya di sini, diketahui perbandingan massa karbon banding oksigen dalam senyawa karbon dioksida adalah 3:8. Jika 14 gram karbon direaksikan dengan 32 gram oksigen untuk membentuk karbon dioksida, hitunglah A. Massa karbon dioksida yang terbentuk, B. Massa zat sisa, C. Reaksi pembatas. Reaksi pembatas merupakan reaktan yang habis bereaksi atau tak bersisa. Dari soal tersebut kita tahu perbandingan C banding O adalah 3:8. Nah, langkah untuk menjawab soal tersebut adalah yang pertama cari reaksi pembatasnya. Caranya adalah cari perbandingan massa yang paling kecil. Cari perbandingan C dan O-nya dulu. Untuk perbandingan C, maka C mula-mula per C senyawa. C mula-mula di sini adalah C pada soal.
14 gram. Kemudian C senyawa adalah perbandingannya. C di sini ada 3, berarti 14 dibagi 3, 4,67. Kemudian untuk perbandingan O-nya adalah O mula per O senyawa. O mula yang diketahui dalam soal ada 32. Kemudian O senyawanya adalah perbandingannya di sini 8. 32 dibanding 8, 32 dibagi 8 adalah 4. Dari situ kita tahu bahwa 4 lebih kecil dari 4,67. Nah, yang kecil di sini berfungsi sebagai reaksi pembatas. Maka reaksi pembatasnya adalah 4 di sini. Siapa? Oksigen. Maka reaksi pembatas dalam reaksi ini adalah oksigen. Langkah kedua adalah cari massa yang bereaksi. Karena tadi O sebagai reaksi pembatas, maka O sebagai patokan. Maka O yang bereaksi berapa? O yang bereaksi adalah O mula-mula tadi, karena reaksi pembatasnya adalah O. Maka O yang bereaksi adalah 32 gram. Kemudian kita cari massa yang satunya lagi. Massanya si C. Caranya adalah perbandingan. C banding O tadi berapa? C-nya 3, O-nya 8. Kemudian kita tahu massa O yang bereaksi adalah 32 gram. Maka di sini cari massanya si C. Massanya C adalah, saya tulis C reaksi saja ya. C reaksi sama dengan, kita kalikan silang, 32 kali 3 per 8. Berapa? 4 kali 3, 12 gram. Maka C yang bereaksi adalah 12 gram. Selanjutnya adalah mencari CO2 yang dihasilkan. Massa karbon dioksida yang terbentuk sama dengan massa C reaksi ditambah massa O reaksi. Massa C reaksi tadi ada 12 gram. Kemudian massa O reaksi ada 32 gram. Maka totalnya adalah 44 gram. Dari perhitungan tersebut dapat kita simpulkan massa CO2 yang terbentuk sebanyak 44 gram. Kemudian massa zat sisanya tadi siapa? C sebanyak 2 gram. Kemudian reaksi pembatasnya tadi ada oksigen. Sampai di sini sudah paham? Hukum yang ketiga adalah hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Isi dari hukum Dalton adalah jika dua unsur dapat membentuk dua atau lebih senyawa dan jika massa salah satu unsur tersebut sama, maka perbandingan massa unsur yang kedua berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Di sini saya punya contoh. Dua buah senyawa terbentuk dari unsur A dan B. Senyawa pertama mengandung unsur B sebanyak 70%. Dan senyawa kedua mengandung unsur B sebanyak 40%. Coba tentukan berapa perbandingan unsur A dalam kedua senyawa tersebut. Cara untuk mengerjakan soal tersebut adalah tentukan perbandingan massa unsur-unsur pada masing-masing senyawa di mana salah satu unsur ditetapkan dengan angka banding yang sama, yaitu 1. Tentukan perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam senyawa-senyawa tersebut. Dari soal dapat kita tahu untuk yang senyawa pertama, massa B sebanyak 70%. Maka massa A-nya adalah 100% dikurangi 70% sama dengan 30
Maka untuk senyawa pertama, A banding B adalah 30% banding 70%. Karena yang dicari perbandingan A, maka angka banding B harus 1. Begitu sebaliknya juga. Maka biar jadi bandingnya 1, maka di sini 70 harus dibagi dengan 70. 70 bagi 70 sama dengan 1. Untuk yang A, 30 per 70 sama dengan 0,428. Untuk yang senyawa kedua, B-nya sebesar 40%, maka A-nya sama dengan 100 dikurangi 40%, 60%. Maka senyawa 2, A banding B sama dengan 60% banding 40%. Sama seperti tadi, karena yang dicari adalah perbandingan A, maka angka banding B-nya harus 1. Biar 1, maka 40 dibagi dengan 40. Maka di sini 60 dibagi 40 sama dengan 1,5. Untuk senyawa kedua, A banding B sama dengan 1,5 banding 1. Dari situ kita bisa tahu kalau misalkan dalam senyawa 1, B-nya 1. Untuk dalam senyawa kedua, B-nya juga sama dengan 1. Maka, jika massa B dalam kedua senyawa sama, di sini 1, maka perbandingan massa A dalam senyawa 1 banding senyawa 2 adalah A di senyawa 1 ada 0,428. A dalam senyawa 2 ada 1,5. Kita cari perbandingan bulat dan sederhananya adalah 1 banding 3,5. Karena masih bentuknya pecahan, kita kalikan 2. 1 kali 2, 2. 3,5 kali 2, 2 banding 7. Jadi perbandingan massa A dalam senyawa 1 dan 2 adalah 2 banding 7.